Oke, baik. Jadi materi dasar-dasar pemrograman untuk pertemuan ke-9 masih membahas tentang struktur pengulangan ya. Jadi struktur pengulangan ini memang akan dibahas di 3 pertemuan ya, pertemuan 8, 9, 10. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan struktur repeat until dan juga while do. Nah, untuk pertemuan 9 ini akan dibahas tentang penggunaan struktur for ya. Eee, Kemudian pertemuan 10 itu kita akan bahas tentang penggunaan struktur pengulangan yang bersarang ya. Jadi ada loop di dalam loop gitu yang akan kita pelajari pertemuan depan. Nah, baik untuk struktur for yang akan dipelajari ini ada 2 macam ya. Jadi ada for yang ascending atau naik, kemudian juga ada for yang descending atau turun, ya seperti itu. Nah, jadi seingat saya sudah saya sampaikan ya, beda for dengan struktur, pengulangan yang lain ya. Jadi sebenarnya for ini yang dikhususkan untuk, struktur pengulangan yang kita sudah tahu mau diulang sebanyak berapa kali. Ya. Jadi, dia hanya menghitung counter saja ya, walaupun itu sebenarnya bisa dilakukan juga, kemarin kita udah coba ya dengan menggunakan while do dan repeat until, yang sebenarnya while do dan repeat until itu dia struktur pengulangannya didasarkan pada pengecekan kondisi yang umum. Jadi nggak harus mengecek counter aja, bisa mengecek kondisi yang lain ya. Jadi, nanti akan kelihatan bedanya ya, gimana penggunaan struktur for ini lebih mudah kalau kita memang mau mengulang sebanyak N kali. Nah, ini diingatkan kembali, struktur pengulangannya ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya, bagian mana ya, ini ada bagian inisialisasi ini adalah berisi, instruksi-instruksi yang dijalankan sebelum ya. Jadi sebelum, pengulangan dilakukan, sedangkan kalau bagian terminasi ini, apa namanya, dia adalah berisi instruksi-instruksi yang dijalankan setelah, proses pengulangannya selesai, gitu ya. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasikan mana sih yang dijalankan di awal, mana yang diulang, nah mana yang dijalankan setelah pengulangannya selesai, ya. Itu harus bisa kita, definisikan, sehingga nanti output yang dihasilkan tuh benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jadi kayak kemarin kan kita, oh jadi ternyata diulangnya itu hanya sampai N-1 ya, karena kalau sampai N nanti sebelum sama dengan akan ada plus, di mana itu tidak kita inginkan, ya. Hal-hal seperti itu juga harus kita, perhatikan ketika membuat struktur pengulangan dengan for. Nah, ini bedanya tadi for, while, do, dan repeat until ya. Jadi kalau for ya tanpa kondisi, dia hanya mengecek counter saja, sedangkan while, do, dan repeat until ini sebenarnya, dia pengecekan kondisi secara umum ya, nggak hanya untuk counter. Nah, sama seperti ketika menggunakan, repeat until dan while do, karena kita mau mencacah atau mengulang sebanyak N kali, kita perlu counter ya, kita perlu pencacah, perulangannya, kita perlu counternya. Nah, kemarin kalau kalian ingat, kan kita harus menambahkan instruksi untuk menambah atau mengurangi counter secara manual. Ya kan, kita pakai tambahin tuh instruksi I.2 sama dengan I+1 gitu kan. Nah itu, kalau kita menggunakan repeat until atau while do itu wajib kita lakukan. Tapi ya karena struktur for ya, kalau kita menggunakan for ya, karena dia memang dihususkan untuk mengulang sebanyak N kali, kita tidak perlu, menambahkan perintah itu ya. Jadi, proses penambahan counter atau pengurangan untuk for yang menurun itu, akan terjadi secara otomatis ya, tidak perlu kita tambahkan instruksinya lagi. Nah, ketika,
counter pengulangannya itu sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka proses pengulangannya akan berhenti. Jadi ada 2 jenis for yang akan kita bahas ya, yaitu yang naik dan juga yang turun. Nah, ini bentuk umumnya ya. Jadi for ini counternya ya, dari nilai awal to nilai akhir do ya. Kemudian ini adalah instruksi yang akan diulang. Nah, ini translasi dalam bahasa Pascalnya. Ya, for counternya titik 2 sama dengan nilai awalnya, to nilai akhirnya do, kemudian instruksinya apa. Nah, ini sama ya seperti struktur pemrograman Pascal pada umumnya, yang dikenali itu hanya satu baris. Ya, yang dikenali hanya satu baris. Kalau instruksi yang mau diulang lebih dari satu baris, berarti kita harus ngapain? Tambahkan begin and. Nah, kita harus membuat blok ya. Jadi kita update dengan begin dan juga end titik koma. Nah, kemudian counter ini dia tipe datanya harus tipe data sederhana tapi tidak boleh real ya. Jadi hanya boleh bilangan bulat, jadi integer dan teman-temannya itu boleh. Kemudian karakter dia juga boleh ya. Tapi tidak boleh yang lain. Nilai awal harus lebih kecil daripada nilai akhir karena kalau lebih besar berarti kondisinya langsung tidak terpenuhi dan perulangannya tidak akan dijalankan. Nah, kemudian juga di awal variabel diinisialisasi dengan nilai awal ya. Kemudian dia otomatis ya, counternya itu otomatis akan selalu bertambah satu ya setiap selesai dilakukan satu kali pengulangan sampai akhirnya nanti nilai awal sama dengan nilai akhir ya sehingga pengulangannya berhenti. Nah, untuk menghitung berapa kali jumlah pengulangan yang terjadi, rumusnya adalah nilai akhir dikurangi nilai awal ditambah satu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini nah ini aksi ini ya berisi instruksi yang akan diulang ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh program cetak halo ya, kita menggunakan variabel counternya adalah n, tipenya integer. Kemudian langsung struktur pengulangan nih. For n titik 2 sama dengan 1 to 10 do return halo. Jadi kira-kira outputnya apa kalau programnya seperti ini? Kalau ada 10, Bu, ke bawah. Oke, sebentar ya. Halo, ada 10 ke bawah ya. Tuh, oke. Ya, jadi berapa kali perulangannya berlangsung ya ini aja tadi kan rumusnya apa? 10 dikurang 1 dikurang apa namanya? Ditambah 1 ya. Seperti itu. Nilai akhir dikurang nilai awal ditambah 1. Oke. Bentar ya. Oke, bentar ya.
Oke. Baik, kemudian contoh 2, nah ini dia mencetak angka ya, jadi dari 1 sampai 20 ya, berarti nanti akan tampil ya angka 1 sampai 20 ke bawah karena ini menggunakan right line. Nah, ini contoh-contoh yang udah ada programnya, kalian bisa coba-coba sendiri ya, kita nggak coba lagi di kelas. Nah ini juga contoh 3 ya, jadi mencetak angka yang sampai, angka yang dimasukkan user, eee, seperti itu ya. Jadi, tinggal kita set aja ininya ya, apa namanya, nilai akhirnya itu sama dengan, nilai yang dimasukkan user. Oke, nah berikutnya adalah for yang menurun. Ya, jadi kalau menurun, bedanya itu adalah di keyword ini nih, ya. Jadi bentuk umumnya adalah for counternya dari nilai akhir down to nilai awal do. Ya, jadi kalau tadi to ya, yang kecil ke besar, kalau ini down to, dari besar ke kecil. Sama variabel counternya itu harus bertipe sederhana, kecuali real nggak boleh ya. Nilai akhirnya harus lebih besar atau sama dengan nilai awal, karena kalau lebih kecil ya pengulangannya tidak akan berjalan ya. Nah, ini juga prosesnya di awal kan inisialisasi ya, counternya itu sama dengan nilai akhir. Dan setiap pengulangannya itu berulang, maka dia akan otomatis counternya itu berkurang 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ininya juga sama ya, jumlah pengulangannya nilai akhir dikurang nilai awal ditambah 1. Kemudian ini cetak angka menurun contohnya ya. Tadi nanti akan tampilnya berarti dari angka yang dimasukkan user ya sampai ke angka 1 gitu. Kemudian ini peluncuran roket. Ini kira-kira outputnya apa nih kalau kayak gini? Coba dilihat. For angka dari 100 down to 0 ya. Berarti dia akan menulis apa? 100 Hitungan menurun dari 100 sampai 0, Bu. sampai 0 ya, 199. Ini roket meluncurnya 1 kali atau ikut diulang? 1 kali, Bu. 1 kali, Bu. Nah, jadi ini kadang kecohan ya, dia dibuatnya tuh kayak satu sejajar gini ya. Kalau kalian nggak jeli, nanti kalian bisa menganggap kalau oh ini adalah body pengulangannya. Ya, padahal karena tidak ada begin dan end di sini ya, yang diulang itu hanya 1 baris saja. Ya, jadi indentasi ini kadang dibuat untuk mengecoh, makanya kalian harus benar-benar paham betul ya aturan-aturan yang ada di pemrograman Pascal-nya. Oke, baik. Kita coba latihan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sedikit berbeda ya. Jadi untuk responsi ya, saya minta kalian mengumpulkan file.pas hasil praktikum kita kali ini. Ya. Jadi nanti kan ada file yang kalian buat ya, terserah mau buat pakai apa aja. Nanti kan ada created filenya, harus dibuat di komputer maksudnya di jam sesi ini gitu ya. Silakan disiapkan. Nah, berarti ini semuanya sudah siap ya dengan compiler Pascal-nya masing-masing ya. Boleh bebas pakai apa aja, silakan. Ya, jadi nanti itu yang dikumpulkan sebagai bukti responsi untuk pertemuan kali ini. Tugas mingguannya tetap ada, tenang aja. Ya, jadi saya cuma pengen aja semuanya semangat ya untuk praktek nih. Sehingga ya itu salah satunya adalah dengan meminta kalian mengumpulkan file datpasnya.
Oke, kita coba ya latihannya ya. Ini sebenarnya soalnya sama seperti soal yang sebelumnya yang sudah kita buat dengan while do dan repeat until. Sekarang kita mau coba buat dengan for. Apa bedanya? Oke, saya buka online GDB-nya dulu. Kemudian dihapus, dikosongin. Jangan lupa ganti Pascal ya language-nya kalau yang pakai online GDB. Nah, kita mau buat tadi apa? Program apa namanya? Jumlah deret ya yang pertama ya. Jumlah deret dengan menggunakan for. Ya. Kita buat begin ya, kemudian readline-nya ya, ini buat program utamanya dan entity. Nah, jadi sama ya seperti prolog ya. Salah pencet saya. Nah, jadi apa namanya? Sama seperti yang sebelumnya ya, kalau kita mau pengulangan ya, terus mau menghitung jumlah deret, berarti kita pertama kan perlu variabel. Sebenarnya mau deretnya sampai angka berapa sih ya? Kita perlu ini variabel n untuk menyimpan masukan user. Kemudian kita juga perlu counter ya. Kita perlu counter untuk menghitung sudah berapa kali pengulangannya, dan kita juga perlu variabel untuk menghitung jumlah deret ya. Jadi kita perlu 3 variabel itu. Tipenya kita buat integer. Nah, jadi di awal ini ya kita minta user masukin ya kalau nggak salah ya. Gimana sih ini ya? Coba kita cek dulu. Oh ya, minta user masukin ya. Silahkan write. Silahkan masukkan n-nya berapa. Kita baca sebelah aja ya. Baca masukan user, kita simpan dalam variabel n. Ini bebas ya, mau n besar, n kecil, karena di Pascal itu case yang insensitif, jadi dianggap sama. Ini titik komanya harusnya di luar. Sudah, kemudian di situ dia mau menampilkan n ya, n sama dengan berapa gitu ya, sesuai dengan yang dimasukkan usernya. Nah, baru kita lakukan proses pengulangan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, itu udah harus kita identifikasikan mana yang kita lakukan sebelum perulangan ya. Kita harus ini ya, n sama dengannya sebelum perulangan. Nah, kemudian dari 1 sampai berapa tuh pengulangannya, jadi sampai berapa? Sampai n, Bu. Sampai n atau n-1? N-1. Nah, kalau sampai n nanti ada plus sebelum sama dengannya ya. Jadi di sini kita inisialisasi dulu ya. Kemarin perlu nggak kita inisialisasi counter? Kan pertama kan kita kalau kemarin ya, kemarin kan kita ada inisialisasi counter, kita inisialisasi sama dengan 1, kemudian juga kita menginisialisasi variabel jumlah ya. Inisialisasi sama dengan berapa? 1 atau 0? 0, karena untuk menghitung jumlah. Nah, baru kita buat body pengulangannya. For i titik 2 sama dengan 1 to n. Ya, do. Kita buat bloknya. Baru kita tulis ya. Berarti ini kalau ini dia maunya ke bawah ya, right line berarti di sini right ya, berarti i
kita sandingkan dengan plus ya. Tapi sampai apa? N atau N-1 tadi? N-1. Kemudian kita melakukan penghitungan jumlah titik 2 sama dengan jumlah plus I-nya. Nah, kemarin kan kita pakai ini ya, kalau repeat until dan while do kita pakai increment counter I titik 2 sama dengan I plus 1 ya. Tapi kalau menggunakan for ini nggak perlu. Ya, jadi kita hapus ya. Dan kemudian di sini juga dia langsung ada inisialisasi nilai counternya. Makanya di sini juga nggak perlu. Seperti itu. Ya. Nah, ini coba kita run. Oh, belum ya. Setelah sampai N-1 kan kita juga tetap harus menghitung jumlah ya. Jumlah titik 2 sama dengan jumlah plus N, jangan I ya, karena di sini kondisinya N-nya itu adalah N-1 dan tidak ada proses penambahan N-nya menjadi N gitu ya. Ditambah satu lagi, jadi N-nya tuh I-nya itu adalah N-1. Jadi di sini kita masukinnya N aja. Kalau pakai repeat until atau while do, kita bebas. Mau pakai I, mau pakai N, sama aja ya. Karena N-nya udah ditambah 1. Hasilnya pasti setelah keluar I-nya sama dengan N. Kemudian kita tulis berarti write N-nya, koma, kemudian sama dengan ya. Sama dengan koma jumlahnya. Oke, kita coba run ya, bener nggak? Saya ada error. Masukkan N, misalkan N-nya 5. Nah, benar. Kita masukkan lagi, misalkan N-nya 7. Oke, benar ya. Jadi itu bedanya ketika kalian membuat dengan for maupun dengan while do dan repeat until yang kita sudah buat sebelumnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang error mungkin? Semua ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa semua. Berikutnya soal berikutnya ya. Nah, ini soal yang sudah kita buat kemarin ya dengan menggunakan while do dan repeat until. Sama ya, program menghitung rata-rata. Nah, sekarang saya minta kalian buat lagi program ini ya dengan menggunakan struktur for. Oke, silakan dibuat. Jangan kalian buat ya.
Ada yang sudah? Izin, Bu. Oke, siapa? Tengku. Saya, Bu. Oke, silakan share. Tuh. Udah nampak, Bu? Sudah? Coba kamu jelaskan, silakan. Jelaskan gimana, Bu? Oh, Iya, ceritain aja. oke, kan disuruh masukkan jumlah bilangan n sama dengan 3. Nah, yang pertama itu kita buat write. Terus masukkan jumlah bilangan itu sama dengan. Terus ada readline. Aku di sini buatnya i dan variabelnya jangan lupa ada i-nya juga. Terus jumlahnya itu sama dengan 0. Jumlahnya titik 2 sama dengan 0. Nah, for-nya n sama titik 2 sama dengan 1 to i. Karena i-nya ini jumlah bilangan, baru kita do. Habis itu begin. Yang pertama itu write, masukkan bilangan ke ini n. Misalnya kan n itu kan dari 1 sampai i. Jadinya nanti hasilnya itu gini nih, masukkan bilangan ke 1 itu sama dengan ini yang readline bilangan ini tuh kayak masukkan usernya gitu. Jadi masukkan bilangan ke 1 itu sama dengan 12 gitu-gitu. Nah, hasilnya itu aku buat jumlah itu titik 2 sama dengan jumlah plus bilangan plus bill. Nah, bill di sini tuh jangan lupa variabelnya juga harus ada bill. Jumlahnya itu sama dengan 0. Di sini tuh ini apa yang namanya tadi? Pokoknya ini tuh harus diapain dulu. Dibuat dulu. Diinisialisasi dulu ya nilainya ya. Diinisialisasi dulu. Nilai awalnya. Ya. Jadi jumlahnya kan yang kalau misalnya i-nya sama dengan 1 nih, jadi jumlahnya itu 0. 0 plus bilangan yang kita masukkan ini. Nah, di akhir, jangan lupa buat begin sama end. Nah, di akhirnya, write rata-rata bilangan itu sama dengan jumlah per i. Ini kan apa? Banyaknya bilangan yang kita masukkan. Udah, Bu. Oke, coba Diran. Oke, coba Diran. Nah, masukkan jumlah bilangan kan misalnya 3. Bilangan pertama itu 12. Bilangan kedua 14. Bilangan ketiga 16. Nah, jadi yang keluar tuh rata-rata bilangannya 14. Oke. Oke, berarti kamu nggak pakai variabel untuk menyimpan rata-rata ya. Jadi kamu langsung eksekusi aja di situ ya. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ya, jadi kelihatan nih beda pemikiran untuk masing-masing orang. Kalau saya mungkin saya akan siapkan variabel rata-rata ya. Oke, ya terima kasih Tengku ya. Kayak Ya, ada Bu. yang pakai variabel rata-rata nggak? Ada, Bu. Oke, siapa yang pakai variabel rata-rata? Coba saya mau lihat. Salsa, Bu. Silakan. Oke, kenapa pertanyaannya? Coba Salsa, kenapa data rata-ratanya pakainya real? Karena di prosesnya itu ada pembagian. Oh gitu. Jadi walaupun hasilnya kan tadi kalau dimasukin kan 12, 14, 16 gitu ya. Kan bulat hasilnya ya. Bisa nggak kalau saya pakai rata-ratanya integer? Nggak bisa, Bu. Nah, kenapa tadi alasannya? Karena ada proses pembagian di rata-rata itu. Nah, jadi di operasinya itu dia menggunakan operasi pembagian ya. Dimana kalau operasinya adalah operasi pembagian. Ini saya salah posting ya. Tadi pagi itu saya postingnya di kelas kalian. Oke, gak apa-apa deh. Ya, jadi apa namanya? Di
Walaupun ya hasilnya adalah bilangan bulat, tapi mengandung operasi pembagian, maka dia harus disimpan dalam variabel yang tipenya adalah real. Oke, coba di run, Salsa. Oke, berhasil ya. Angka yang lain misalkan. Satu lagi. Oke, ya oke. Terima kasih, Salsa. Yang lain gimana? Bisa? Ada yang error mungkin mau di-share? Bisa semua ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa semua. Berarti kita lanjut latihan berikutnya. Nah, latihan berikutnya ini adalah membuat program perpangkatan. Jadi perpangkatan ini dibuat untuk perkalian sebanyak n kali ya kalau perpangkatan itu kan. Outputnya sebagai berikut. Silakan kalau ada yang mau, silakan coba dibuat ya. Silakan.
Silakan, ada yang sudah? Mencoba, Bu. Pak Guru, silakan. Faisal, silakan Sal. Oh, siapa Tambah tadi? aja dong. Oh, Irsa. Yuk. Yang muncul guru soalnya Sal nih. Jadi, kan saya. Oke. Oke, gimana? Kalau aku buat Coba dijelaskan yang dibuat gimana? kalau dibuat kayak biasa pakai CRT itu, habis itu intinya kan di sini pertama masukin A-nya, redalan A, bisa masukin N-nya, habis itu aku buat write ini dulu, write yang persamaannya di awal itu yang A pangkat N, habis itu bikin yang 5 kali 5 kali 5-nya itu pakai for, jadi dari for dari I sama dengan 1 sampai N-1, write-nya itu A, ini kali ya, X ini kali. Habis itu ditutup, sebenarnya nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Nah, habis itu aku buat jumlah untuk yang sama dengan di ujungnya nanti, yang 625 itu. Habis itu setelah buat jumlahnya ini, nah ini sedikit modifikasi gitu, karena kan nggak tahu ini kenapa, karena pas kali ini kayaknya nggak bisa yang A pangkat N itu yang langsung A dipangkatkan dengan N itu, nggak tahu kenapa. Nah, cari-cari di internet, diakalin pakai eksponensial ini. Habis itu tinggal dibuat readline ngegabungin semuanya. Coba Ya, kita oke. Coba dirun. saudara. Nah, ini berarti hanya tadi berapa ya? 5, N-nya 4. Nah, Oke, berarti ini pakai rumus pangkat ya. Ya, iya. sebenarnya nggak salah ya, karena kan perintahnya tadi cuman menampilkan output sebagai berikut. Ya, oke, terima kasih guru. Nah, sekarang ada nggak yang mengerjakan pakai proses itu tadi, struktur pengulangan. Jadi pakai proses perkalian berulang. Oke. Ada yang Izin, pakai Bu. itu? Kayak siapa tuh? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Ya. Ya, Bu. Ini namanya nggak kelihatan, kamu tiba-tiba muncul. Siapa nih? Namanya di mana sih? Ari, Bu, kepanjangan. Ari. namanya. Ya, oke. Ya, Bu. Ya. Gimana Ari? Kamu pakai yang perkalian berulang ya? Coba, silakan di-share. Udah kelihatan nggak, Bu, share Ya, screen-nya? oke, kelihatan. Coba dijelaskan gimana Ari? Ini mirip kayak Goro sih, Bu, cuman bedanya di pangkatnya itu, yang pengulangannya. Jadi pangkatnya awalnya saya inisialisasi pakai A. Kenapa A? Karena A-nya itu kan ntar dimasukin, misalnya A-nya 5. Jadi ntar A-nya ini mengulang gitu, Bu, 5 kali 5, misalnya kayak gini. Yang di sini kan pangkatnya pangkat kali A. Jadi A-nya ntar tetap 5, pangkatnya ntar karena di awal inisialisasinya A, berarti pangkatnya 5. 5 kali 5, ulangi lagi 25 kali 5, ulangi lagi gitu seterusnya, Bu. Tapi ini pangkatnya diinisialisasi A ya? A itu apa, sorry? A itu kan bilangan yang mau dipangkatkan ya? Iya, Bu. Jadi hasilnya itu diinisialisasinya A. Oke, saya tahu. Ya, oke. Ya. Coba di-run. Jadi A-nya 5, N-nya 4. Tuh. Ya, oke ya. Baik, coba balik lagi. Ya, jadi di sini ya kelihatannya ya, pokoknya kelihatan ya beda pemikiran antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, ini Ari dia menginisialisasi nilai pangkatnya itu A ya, sesuai dengan bilangan yang mau dipangkatkan. Nah, baru nanti proses perkaliannya kan terjadinya N-1 kali ya. Jadi tetap nanti hasilnya akan ya A pangkat N ya.
Ya, hasilnya juga tadi sudah kita, lihat benar, atau bisa juga ya hasil pangkat ini kita inisialisasi dulu awalnya satu, ya. Kalau saya mungkin inisialisasi dulu awalnya satu, berarti prosesnya N-1 kali, berarti nanti di akhir harus dikalikan lagi dengan satu, ya, nggak masalah ya. Yang penting, hasilnya udah benar gitu ya, udah pakai struktur pengulangannya juga ya, karena kan yang diminta seperti itu. Oke, terima kasih Ari ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang, mau share mungkin ada yang masih error programnya atau udah langsung oke semua? Udah oke ya? Alhamdulillah kalau misalkan nggak ada yang error berarti oke nih. Nah, sekarang ya challenge berikutnya. Iya, nih hari ini kita hari challenge aja lah ya. Nah, jadi tolong modifikasi, kemarin kan kita udah belajar tuh ya, membuat programnya itu bisa dijalankan berulang-ulang kan, ya. Jadi nggak kita tanya user mau ulang lagi atau enggak gitu. Udah dicoba kan ya kemarin ya? Seingat saya sih gitu. Nah, coba kalian modifikasi program pangkat kalian itu supaya bisa dijalankan berulang-ulang, bisa diulang gitu ya. Paham nggak? Ya, jadi di akhir bisa dikasih pertanyaan, mau ulang lagi ya. Terus misalkan masukin nilai apa supaya diulang atau masukkan nilai apa supaya berhenti pengulangannya. Paham ya? Coba silakan siapa yang bisa.
Silakan. Program yang mana, Bu? Program Semuanya tuh. yang tadi aja, yang terakhir, program Yang pangkat. terakhir. Boleh nyoba nggak, Bu? Oke, silakan. Yang ini kan, Bu, ya. Ya. Ini tinggal ditambahan aja kan, Bu, yang berulang. Ya. Terus dibikin, ntar tinggal tambah until ulang sampai dengan ini X. Ntar di variabelnya dibuat char. Itu Kayak gitu. ulangnya udah kamu ini belum? Udah kamu baca belum? Belum tuh kayaknya. Oh iya. Diri dulu nih. Ya, oke. Coba Diran. Oh, berarti ini warat dong. Ya. Misalkan tadi Masukkan. ini, Bu. Misalkan masukkan lain. Misalkan. Ulang lagi. Oke. Ulang lagi. Misalkan masukkan X-nya. Misal X kalau masuk. Oke, ya. Oke, gitu ya. Mana yang lain bisa? Oke, makasih Arsal. Udah. Oke, yang lain bisa ya. Belum di-share ya. Share screen-nya. Yang lain mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalkan masih error-error, tolong kasih tahu ya. Siapa tahu saya bisa bantu, atau kalau misalkan udah nggak error ya berarti bagus ya. Mana tadi? Oke. Sekarang ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal faktorial. Jadi faktorial ini juga perkalian bilangan yang berurutan juga ya. Nah, ini n faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 kali seterusnya sampai n, di mana nanti hasilnya ya adalah nilai faktorialnya. Tapi kalau misalkan dimasukkan n-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 1. 0 faktorial sama dengan 1. Oke, silakan coba dibuat.
Silakan, ada yang mau coba? Izin, Bu. Oke, Ragil, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Udah kelihatan belum, Bu? Masih on the way ya kayaknya ya. Udah kelihatan. Udah. Ini, Bu. Oke. Pertama, biasa kasih program judul, terus uses CRT, variabelnya kasih I sama N. N itu kan banyak bilangannya tadi, Bu. Terus N-nya hasilnya, tuh faktorialnya ya, mau faktorial berapa gitu ya. ya, Dari, oke. hasilnya tadi, hasil faktorialnya, terus saya kasih integer. Lalu saya mulai, nah terus minta masukan user faktorialnya berapa, baca faktorial. Tadi kan itu ada kondisi khusus, Bu, katanya di mana kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Makanya saya kasih if. Jika faktorialnya itu bukan 0, maka kita jalankan yang for ini, Bu, perulangan. Jadi hasilnya kita mulai dari 1 karena perkalian kata Ibu tadi. Terus dari I sama dengan 1 sampai N-1 karena dia nggak mau Bu, nggak mau yang tadi, yang apa namanya? Yang itu yang kata Ibu tadi yang muncul. Bentar, Ya, Bu. Maaf, Bu. Laptop saya kedap-kedip, Bu. Bentar, Bu. Maaf, Bu. ya. Nah, terus lanjut ke yang ini, write pengulangan itu hasil. Nah, dari itu kan itu mintanya ibunya formatnya kali kan. Jadi saya kasih X aja, Bu. Terus lanjut lagi ke apa namanya? Kita tadi kan kalau misalnya yang kayak udah belajar di sebelum-sebelumnya, kalau pakai N-1, nanti kan dia tuh nggak sampai N. Jadi saya tambahin N di ujungnya. Jadi itu, Bu. Terus yang untuk kasus lainnya itu yang jika faktorialnya 0 sama dengan 1, Bu. Gitu, Bu. Oke, coba di run. Bu, bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya. Kenapa enggak, Bu? Laptop saya kedap-kedip, Bu. Soalnya nggak tahu pakai Zoom apa. Ini N ya, Bu. Nampak. Oke. Kita masukin 4. Ini. Ini hasilnya, Bu. Ini gini, Bu. Oke. Ya, nanti bisa ditambahkan di awalnya ya. 4 faktorial sama dengan 1 Oh, dikali 1. Ya. ya, Bu. Oke, makasih Ragil ya. Ya, Bu. Izin stop share, Bu. Oke. Ya. Nah, kalau tadi ya Ragil ini kan pakai 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba kalian buat yang dia faktorial tapi menurun. Ya, misalkan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 2 kali 3 kali 1. Ngantuk banget ya saya. Astagfirullah. Oke, modifikasi soal yang faktorial tadi ya. Izin, Bu. Ya. Zahra, silakan Zahra.
Ingin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Masih on the way kayaknya. Udah terlihat nih. Ya. Jadi ini dijelasin Kak, Bu? Iya dong. Ya, jadi programnya sama aja pakai yang cuman diganti bagian sininya aja, Bu. Bagian nya dari N sampai 1. Sampai 1, benar sampai 1. Kalau sampai 1 coba kamu run. Ada kalinya nggak di akhirnya? Kan 5 faktorial, 4 faktorial. Nah, ada kali kan? Berarti harus sampai berapa? Sampai 2. Nah, ini sampai 2, terus nah, di situ ditambahkan ya. Tambahkan apa? 1, satunya coba. Oke. Oke, betul ya. Jadi kalian tetap bisa yang menggunakan for yang naik maupun for yang turun itu sama aja ya. Harus bisa semua. Izin stop screen, Bu. Oke. Ya, baik. Jadi kira-kira itu ya materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pasti kalau membuat struktur pengulangan tuh poin pentingnya itu adalah kalian bagi mana yang dilakukan sebelum pengulangan, mana yang dilakukan, mana yang diulang, ya, dan mana yang dilakukan setelah pengulangan yang berakhir. Ya, jangan sampai kayak tadi misalkan lupa dikalikan lagi kan, karena pengulangannya cuma sampai N-1 atau kesalahan-kesalahan seperti apa ya. Jadi yang jelasnya dipastikan aja ya output yang dihasilkan itu udah benar gitu ya. Baik dari segi tampilannya harus sama seperti yang diinginkan, kemudian juga hasil perhitungannya juga harus tepat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan coba upload tugas mingguannya ya. Oke. Saya upload dulu tugas mingguannya. Sudah ada tugasnya ya. Itu tuh untuk tugas mingguannya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tugas responsinya silakan kalian upload aja file.pas yang sudah kita kerjakan pada sesi ini. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Ya, semoga bisa dipahami yang kita pelajari hari ini ya.
Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu. Oke, saya end ya meetingnya.